Ada Musa yang dididik dari kecil sama Fir'aun, Pak. Yaitu kita kenal Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dididik dari kecil, hidup di lingkungan yang keras, bukan dalam lingkungan yang muslim, tapi ketika Allah ngasih hidayah, maka bukan cuman masuk Islam, bukan cuman iman kepada Allah, tapi bahkan sampai jadi nabi. Ada juga Musa yang dididik dari kecil sama Jibril. Nah, inilah yang kita kenal disebut dengan Musa As-Samiri. Ketika keluar dari goa dalam kisah panjangnya itu Musa As-Samiri ini bisa mengeluarkan berbagai macam kesaktian. Dengan kesaktian itulah dia bisa menciptakan sapi, yang mana sapi ini bisa mengeluarkan suara, yang mana suara itu menghebohkan kepada kaum Bani Israel sampai disembah. Ini yang menjadi bentuk sebab musabab awalnya kenapa Musa As-Samiri bisa begitu hebat, dan alat yang dia buat, Tuhan ciptaan dia ini bisa disembah oleh kaum Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang mulia, guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Haidar Mata'anallah bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita, orang tua kita, pembina kita bersama Al-Ustaz Haji Anas Masyaallah fi muddatihi. Al-Mukarram wal-Mukarram wal-Muhtaramat, para jamaah pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita berselawat terlebih dahulu dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan duduknya kita ngajinya kita ini menjadi bekal di yaumul akhir kelak. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haul minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Quran dengan rujukan Tafsir Jalalain. Alhamdulillah telah sampai ke
surat Al-Baqarah ayat 50 terakhir, sekarang 51. Sistematikanya seperti biasa, kami bacakan dulu ayatnya, terjemahnya, baru nanti muatan tafsir dan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharaini amin. Wa iz wa'adna bi alifin wa duniha Musa arba'ina lailatan. Ayat 51, dan ketika kami menjanjikan, kata Allah, Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Nu'tihi inda inqidaiha at-Taurat lita'malu biha. Kami akan memberikan kepada Nabi Musa ketika selesai dari 40 malam ini, ini sebuah kitab yang dinamakan kitab Taurat. Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Fungsi dan tujuan utamanya, hikmahnya adalah lita'malu biha, supaya kalian, maksudnya orang-orang Bani Israel pada saat itu, untuk mengamalkan terhadap isi daripada muatan Taurat. Jadi ini melanjutkan cerita tentang kisah Nabi Musa dan umatnya yang terkenal, yaitu Bani Israel. Kalau kita flashback ke belakang, sebelumnya Nabi Allah Musa itu tinggal hidup bersama satu bani yang disebut Bani Israel. Terkenal di dalam kehidupan dan cerita kita bahwa kelompok ini, bani ini, mempunyai kekeras kepalaan yang luar biasa. Bermula dari budak, Allah angkat derajatnya, dibebaskan oleh Allah melalui perantara Nabi Allah Musa. Setelah diangkat derajatnya, dikejar Fir'aun di tengah laut, diselamatkan oleh Allah, laut dibelah, sampai Allah tunjukkan mukjizat di depan mata Bani Israel sendiri, dengan cara Allah menenggelamkan yang tadinya laut diam, terbelah. Setelah terbelah, Bani Israel masuk, melewati, berhasil dari lautan tadi itu, dan ternyata ketika disusul oleh Fir'aun dan kelompoknya, laut menutup. Dua kenikmatan, dua penyelamatan. Nah, ini melanjutkan cerita setelah fase daripada dibelahnya laut. Kaum Bani Israel berhasil melarikan diri, menyelamatkan dirinya bersama Nabi Allah Musa. Nah, ketika di tengah perjalanan, Allah menjanjikan atau Allah memanggil Nabi Allah Musa alaihissalam selama 40 malam untuk diberikan kitab Taurat. Tapi apa yang terjadi kepada Bani Israel? Nah, kita baca ayatnya di sini. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla. Kemudian kalian, si orang-orang Bani Israel ini, ittakhaztumul ijla, mengambil atau menjadikan satu patung sapi betina kecil, yang nanti patung ini disembah oleh para kaum Bani Israel. Ditolong lebih dari satu kali. Setelah ditolong, bukannya taubatan nasuha, bukannya bersyukur, malah ngelunjak, malah menyembah sesuatu selain daripada Allah. Inilah salah satu karakteristik daripada Bani Israel yang lain. Selain keras kepala, ternyata tidak ada rasa bersyukur dan tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang mempelopori ini? Di tafsir dijelaskan, allazi saghahu lakumus samiriyu, yang mana keberadaan daripada sapi betina ini dihasut, disuarakan, dibuat seolah-olah nyata oleh satu aktor yang licik yang kita kenal dengan nama Musa As-Samiri.
Jadi jangan sampai keder, Pak. Yang namanya Musa itu nggak semuanya baik. Ada Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, ada juga Musa As-Samiri. Cuman beda belakang, depan sama. Ini Musa As-Samiri memang tokoh antagonis yang terkenal dalam cerita-cerita kita. Apa yang melatar belakangi Musa As-Samiri ini untuk mendakwahkan? Yang pertama adalah kosongnya kepemimpinan. Musa As-Samiri tahu bahwa umat Bani Israel itu tunduk patuh kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ada, maka tokoh sentralnya tidak tergoyahkan. Kendari pun Nabi Harun tetap ada, beliau hanya melengkapi dakwah-dakwahnya Nabi Allah Musa sebagai nabi juga tentunya. Ketika Nabi Allah Musa pergi berangkat 40 hari, mulailah penghasutan ini terjadi oleh si As-Samiri. Dimulai dari satu kabilah ke kabilah yang lain, dari satu individu ke individu yang lain, sampai pada saat itu kalau kita baca dalam sejarah dan kitab tafsir yang mutawalat yang lebih besar, ini kaum Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada kelompok Bani Israel yang memang kelompoknya mayoritas, ini ikut kelompoknya As-Samiri. Karena As-Samiri ini bukan orang bodoh, Pak. Bukan orang bodoh, Bu. As-Samiri ini orang yang pinter, orang yang cerdas, pandai bersilat lidah, keilmuannya luar biasa, bahkan sampai bisa bikin patung. Menurut sebagian tafsir, patung ini dibuat dari injekan bekas telapak kakinya kuda atau telapak kakinya yang ketika Jibril alaihi salam turun sampai bisa mengeluarkan suara. Wakil menurut satu pendapat lain, ini Musa As-Samiri punya kemampuan yang luar biasa, baik itu sihir ataupun semacamnya, yang bisa membuat hewan yang mati atau benda mati ini mengeluarkan suara ketika tertiup angin. Kaum Bani Israel yang hidup pada saat itu lama terdistorsi pikirannya dengan materialistis, apa-apa dipandang dengan segala sesuatu yang nyata dan terlihat mata. Dibiasakan untuk menyembah Fir'aun sebagai the one and the only one, satu-satunya Tuhan. Karena mempunyai watak yang kuat, sampai akhirnya ketika disodorkan oleh As-Samiri Tuhan yang materialistis, Tuhan yang bisa diindrawi, Tuhan yang bisa didengar, Tuhan yang bisa dilihat dan dirasakan langsung, maka kaum Bani Israel mudah untuk tergoda. Ini masih banyak melunjakan Bani Israel setelah ini, Pak. Jadi kalau seandainya kata Papa bilang ini manusia luar biasa ngeselin, ini di depan masih ada lagi di ayat-ayat yang ke depannya. Maka kita lanjutkan, mim ba'dihi, dari setelahnya, ay ba'da zihabihi ila mai'adanihi. Kejadian ini terjadi mim ba'dihi, setelah kepergian Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, wa antum zalimun, di ayat Quran dijelaskan kalian merupakan orang-orang yang berbuat kezoliman. Ini udah sangat nyata sekali pernyataan dari Al-Quran. Sebabnya apa? Biittikhadhihi liwada'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha, dengan menjadikan si sapi tadi, patung, sebagai bentuk peribadahan. Ini alasannya macam-macam, Pak. Bentuk ibadah ini, alasan pertama, nggak mungkin kalau kita ukur seorang manusia nyembah patung. Maka menurut mu'arrikhin, para sejarah, yang disembah tetap Allah. Yang disembah tetap Allah, Pak. Cuman dijadikan sebuah mediasi, dijadikan sebuah media agar benar, lurus, patuh, kelihatan seolah-olah Allah itu dijirimkan dalam bentuk sapi. Kalau bahasa kitanya, Ustadz saya nyembahnya Allah,
Cuman untuk bisa disembah secara nyata, maka kita gunakan wasilah yang disebut dengan patung ini. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, menurut ba'dul mu'arrikhin, sebagian para sejarah, memang pada saat itu si sapi ini, patung sapi, dibuat seolah-olah sakti mandraguna oleh Musa As-Samiri. Karena memang Musa As-Samiri ini yang menarik juga, menurut sebagian para ulama, ada Musa yang dididik dari kecil sama Fir'aun, Pak. Yaitu kita kenal Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dididik dari kecil, hidup di lingkungan yang keras, bukan dalam lingkungan yang muslim, tapi ketika Allah ngasih hidayah, maka bukan cuman masuk Islam, bukan cuman iman kepada Allah, tapi bahkan sampai jadi nabi. Ada juga Musa yang dididik dari kecil sama Jibril. Nah, inilah yang kita kenal disebut dengan Musa As-Samiri. Ketika keluar dari goa dalam kisah panjangnya itu Musa As-Samiri ini bisa mengeluarkan berbagai macam kesaktian. Dengan kesaktian itulah dia bisa menciptakan sapi, yang mana sapi ini bisa mengeluarkan suara, yang mana suara itu menghebohkan kepada kaum Bani Israel sampai disembah. Ini yang menjadi bentuk sebab musabab awalnya kenapa Musa As-Samiri bisa begitu hebat, dan alat yang dia buat, Tuhan ciptaan dia ini bisa disembah oleh kaum Bani Israel. Summa afauna ankum, kata Allah, kamu udah diselamatin, kamu udah berbuat kesalahan dengan menyembah patung, summa afaunakum, kemudian Allah memaafkan kalian. Tuh, Pak. Ini bukti yang ayat ini menyatakan betapa maha rahman dan maha rahimnya Allah. Dimaafin, Pak. Mimba didzalika, dari setelah itu, la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Allah maafin. Apa fungsi Allah maafin? Tujuannya, hikmahnya buat kita supaya kita mau bersyukur. Dari hal ini kita bisa ambil pelajaran. Dari kisah Bani Israel yang sepentil ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kehilangan rasa bersyukur sangat dekat dengan sifat kufur. Kekafiran yang muncul, keengganan untuk beriman kepada Allah, ini muncul karena tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita kembali flashback ke kehidupan kita masing-masing, sudah berapa piring yang kita makan, Pak? Udah berapa nasi yang kita kunyah? Udah berapa lauk yang kita nikmati? Bahkan kalau seandainya kata kita hitung pakai hitungan matematis saja, taruhlah penghasilan kita yang minimnya itu sekitar kira-kira 1 bulan 2 juta. Nasi Padang, Pak. Nasi Padang aja harganya bisa sampai 15.000. Kita makan normalnya sehari 3 kali atau sehari 2 kali dah 30.000. 30.000 untuk 1 hari, tok cuman makan belum pakaian. 30.000 setelah kita hitung, bukan cuman kita, ada anak 2, 30.000 dikali 2 sama dengan 30 sama dengan 60, belum istri. Itu baru 1 hari, Pak. Dengan gaji hitungan ukuran 1.500.000, 2 juta, 3 juta, kita hitung secara kepala aja nggak masuk, Pak. Artinya apa? Yang ngasih rezeki itu bukan manusia, Allah yang ngasih. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa, Pak. Kalau bukan karena kuasa dan kehendaknya Allah, uang yang kita cari, kenikmatan dunia yang kita inginkan, ketenangan batin yang kita dambakan, itu nggak bakal terwujud. Maka oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan nikmat, selalu ingat kepada Allah. Diajarin sama syariat, bapak dapat sebuah kenikmatan,
ibu mendapat sebuah momen kebahagiaan, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang dapat musibah, maka bacaannya beda lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Bapak takjub dengan satu penglihatan atau satu kejadian itu bagus, maka kita sebutnya subhanallah. Kalau seandainya kata perkara tersebut mencengangkan biasa, maka kita mengucapkan masya Allah. Kalau ternyata perkara yang kita lihat ini mengagetkan dan kita supaya jauh dari perkara jelek ini, maka kita berdoa na'udzubillahi min zalik. Bapak mau tidur, dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa. Bapak mau bangun pun sama, diwajibkan bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa. Ini fungsinya apa? Supaya batin kita, Bu, supaya batin kita selalu terkoneksi secara vertikal kepada Allah, karena manusia mah tempatnya lupa. Itu yang terdapat di dalam satu ayat ini. Selanjutnya, wa iz ataina Musa al-kitaba wal furqan, dan ingatlah manakala kami telah memberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam al-kitaba, sebuah kitab, at-Taurat di tafsirnya dijelaskan yaitu bernama kitab Taurat, wal furqana, dan kitab al-Furqan. Apa yang dimaksud dengan furqan? Furqan itu asal katanya farik, Pak, pemisah. Apa yang dipisahkan oleh Al-Quran, apa yang dipisahkan oleh Taurat? Yang dipisahkan adalah al-farik bainal haqqi wal batil, pembeda mana yang benar dan mana yang batil, wal halali wal haram, dan pembeda atau pemisah antara perkara yang halal dan perkara yang haram. La'allakum tahtadun, tujuannya kalau kalian mengimani apa yang ada di dalam kitab Taurat ini, la'allakum tahtadun, pastilah kalian mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk, baik hidup saat di dunia maupun hidup ketika di akhirat. Minal dhalali, supaya terselamatkan daripada kesesatan. Dari dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang lanjutan kisah Bani Israel yang ketika Allah sudah berikan banyak kenikmatan, ternyata hasilnya mereka masih kufur kepada nikmatnya Allah. Mudah-mudahan dari kisah Bani Israel ini, dari kisah Musa As-Samiri ini, mengingatkan kepada kita bahwa untuk selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, dari aktor yang bernama As-Samiri ini kita harus ingat dan kita harus paham bahwa yang pinter, bahwa yang cerdas, yang berpendidikan, yang pintar bicara, yang pintar merayu dan bersosialisasi, ini belum tentu benar. Sangat relevan sekali di masa sekarang ketika kepakaran ini menjadi mati dan hilang. Bapak untuk ngaji, untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, kiranya nggak harus datang ke majelis pengajian saja. Zaman sekarang buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok, quote, kajian-kajian ustadz, itu pasti banyak, pasti banyak, Pak. Dan informasi itu masuk ke dalam kepala kita bukan sekali dua kali, puluhan bahkan ratusan. Artinya informasi di zaman kita, ilmu di zaman kita ini sudah sangat banyak. Ketika sudah banyak, maka ada yang namanya subhat, kerancuan. Yang benar bercampur dengan yang salah bercampur dengan yang benar. Yang kita perlukan di masa sekarang adalah filter, penyaring. Maka pinter-pinterlah kita untuk mempelajari ilmu agama, bahkan ilmu apapun. Bagaimana caranya? Pertama, kita pastikan bahwa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan itu kredibel dan benar. Tentunya secara akal sehat kita, Pak. Ketika ada seorang tukang bakso
yang Bapak kenal seumur hidupnya, tukang bakso, mempelajari tentang ilmu bakso dan cara bikin juga jualnya. Tiba-tiba si tukang bakso ini kenalan Bapak, dia membicarakan tentang arsitektur bikin jembatan. Setelah dia bicara, dia ingin untuk dipercaya dan kita ikuti dia. Ini kan namanya jauh panggang daripada api, Pak. Paknya bukan itu. Kalau seandainya kata ada seorang ustadz yang hidupnya mondok pesantren, full dari awal sampai akhir, ilmunya yang kita tahu adalah ilmu agama, tiba-tiba bicara soal bisnis, atau tiba-tiba bicara soal hal lain yang di luar kekuasaan dan kemampuannya, ini sangat rentan sekali. Maka oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, dari dua ayat ini sekali lagi yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita saat ini, pinter-pinterlah untuk menyaring informasi. Jangan sampai tersesat oleh samiri-samiri modern. Jangan sampai tertipu oleh samiri-samiri di masa kini. Bahkan mungkin wajahnya bisa berbeda, fisiknya bisa berbeda, tapi pemikiran, ajakan, dan juga dorongannya tetap sama. Apa itu? Melenceng dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menipu Bapak, apapun yang memalingkan Bapak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kita dari agama, barangkali dia merupakan perwujudan daripada samiri bentuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat Bani Israel yang keras kepala dan enggan bersyukur, juga diselamatkan dari godaan oleh samiri-samiri modern. Demikian, mudah-mudahan dari sedikit penyampaian tafsir dan Al-Quran ini ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada Al-Ustadz Ahmad Khidir.